Wow! Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Doktrin Dahyeh, strategi penghancuran ala Israel. Perang Gaza sudah berlangsung setahun lebih sejak kelompok Hamas menggelar serangan frontal ke Israel pada 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat gempuran bertubi-tubi militer Israel selama 1 tahun terakhir sudah merenggut sekurangnya 45.000 nyawa penduduk Palestina di Gaza. Belum termasuk mereka yang tewas di tepi barat yang dikontrol otoritas Palestina. Sementara kehancuran infrastruktur di Gaza sudah tak terhitung lagi. Beribu-ribu bangunan hancur lebur termasuk masjid, gereja, sekolah, rumah sakit, jalan raya, kantor perwakilan, badan PBB, dan lain-lainnya. Jalur Gaza dibelah-belah atas wilayah utara, tengah, dan selatan. Koridor Philadelphia, wilayah panjang yang terletak antara perbatasan Mesir dan Palestina, kini dikontrol oleh Israel. Dari berbagai foto dan video yang bisa didokumentasikan media di Gaza maupun warga Palestina, penghancuran Gaza terlihat dilakukan secara sistematis. Ini bukan kerusakan kota akibat pertempuran biasa, tetapi pembumi hangusan semua sarana prasarana penting di enklave Palestina itu oleh militer Israel. Tujuannya adalah melenyapkan kemampuan militer kelompok Hamas lewat penghancuran infrastruktur sipil tanpa pandang bulu. Metode ini dikenal sebagai doktrin Dahyeh atau Dahyah. Doktrin Dahyeh adalah strategi militer yang dirancang Jenderal Gadi Eisenkot saat menjadi komandan militer Israel wilayah utara. Gadi Eisenkot merancang strategi mempertahankan peperangan asimetris di daerah perkotaan lewat cara menyerang infrastruktur sipil untuk memicu penderitaan di kalangan warga sipil. Dengan cara itu, militer Israel menghasilkan deterensi atau upaya pencegahan supaya musuh tidak memiliki kemampuan menyerang. Doktrin ini diambil dari nama Dahyah atau Dahyeh, kota padat hunian penduduk di pinggir selatan Beirut, ibu kota Lebanon. Wilayah ini diratakan pasukan IDF semasa Perang Lebanon 2006. Pada konflik Israel dengan Hezbollah Lebanon tahun ini, Dahyeh kembali bertubi-tubi dihujani bom berkekuatan dahsyat oleh Israel. Pada pengeboman Dahyeh ini pula, Sayyid Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah Lebanon, tewas bersama wakilnya Sayyid Hashim Safiyuddin. Pertanyaannya sekarang, efektifkah doktrin Dahyeh digunakan untuk melawan kelompok Hamas dan Hezbollah? Benarkah doktrin ini melanggar hukum perang? Kita akan memulai ulasan topik ini dengan mengetahui agak dekat siapa Gadi Eisenkot. Jenderal ini sempat jadi menteri di kabinet perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tanpa portofolio, Gadi Eisenkot turut menyaksikan bagaimana tentara Israel dan tank-tanknya bergerak masuk ke Gaza membalas operasi Badai Al-Aqsa Hamas beberapa minggu setelah 7 Oktober 2023. Ia lalu mendapati kenyataan putranya, sersan kepala Gal Meir Eisenkot, seorang anggota Brigade 551 pasukan cadangan Israel, tewas saat memasuki sebuah terowongan Hamas di Jabaliyeh. Ledakan bom jebakan merenggut nyawanya bersama sejawatnya, Sersan Mayor Jonathan David Ditch. Keduanya masuk di Batalion 6623 pasukan cadangan Israel. Sesudah kejadian yang merenggut nyawa putranya ini, Gadi Eisenkot mengundurkan diri dari kabinet perang Netanyahu. Bersama tokoh senior Benny Gantz, Gadi Eisenkot mundur karena menilai Netanyahu gagal dan lamban menjalankan strategi militer di Gaza. Kembali ke soal doktrin Dahyeh. Doktrin ini pertama kali diumumkan di hadapan publik oleh Jenderal Gadi Eisenkot pada bulan Oktober 2008. Ia mengatakan
yang terjadi di distrik Dayeh atau Dayeh Beirut pada tahun 2006 akan terjadi di setiap desa yang diketahui sebagai asal mula tembakan yang diarahkan ke Israel. Kami akan mengerahkan kekuatan yang tak sepadan, melawan dan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran luar biasa. Dari sudut pandang kami, target tersebut adalah pangkalan militer, kata Gedi Eisenkot kala itu. Ini bukan saran, ini adalah rencana yang sudah mendapatkan izin. Menyerang pusat-pusat hunian penduduk adalah satu-satunya cara menghambat laju Nasrallah. Lanjutnya menjelaskan perang Israel melawan Hizbullah yang kala itu dipimpin oleh Hasan Nasrallah. Di jalur Gaza, taktik ini diterapkan secara parsial sejak lama, sekurangnya sejak perang Israel melawan Hamas pada 2009. United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict pada tahun 2009 mencantumkan doktrin Dayeh dan menyebutnya konsep penghancuran berskala besar guna mencapai efek penangkalan. Setahun sebelumnya, Israel meluncurkan Operasi Kaslit, serangan dahsyat selama 3 minggu yang menewaskan sekira 1.400 warga Palestina. Sebagian besar mereka adalah warga sipil termasuk 300 anak-anak. Sebuah penyelidikan PBB menyimpulkan itu adalah serangan yang sengaja tidak proporsional yang dirancang untuk menghukum, mempermalukan dan meneror penduduk sipil Palestina. Tak lama setelah operasi Kaslit berakhir, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyampaikan jika terjadi lagi penembakan terhadap penduduk Israel akan ada respon keras dan tidak proporsional terhadap Gaza. Pada bulan Juli 2014, Israel melancarkan serangan yang lebih mematikan dan lebih merusak di Gaza. Operasi Protective Aid yang menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil Palestina hanya dalam waktu 50 hari. Di antara korban tewas itu terdapat lebih kurang 500 anak-anak Gaza. Infrastruktur sipil Gaza, termasuk satu-satunya pembangkit listrik di Gaza, dihancurkan dan menyebabkan kekurangan listrik serta air bersih. Militer Israel menghancurkan seluruh lingkungan dan meratakan bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi dan pusat-pusat perbelanjaan. Memasuki Perang Gaza 2023, pada bulan Oktober, Israel melancarkan salah satu operasi pengeboman paling mematikan dalam sejarah dan invasi darat ke Gaza. Hingga tanggal 31 Juli 2024, militer Israel telah menewaskan lebih kurang 39.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar warga sipil termasuk sekira 15.000 anak-anak. Israel secara sistematis menyerang warga sipil dan infrastruktur sipil, menjadikan seluruh penduduk Palestina sebagai senjata untuk membuat kelaparan. Israel membersihkan hampir 2 juta orang dari kawasan Gaza Utara yang mustahil kini dihuni kembali. Hampir seluruh sistem perawatan kesehatan Gaza juga dilumpuhkan. Tidak terhitung lagi tragedi kemanusiaan di Gaza ketika Israel membom lokasi-lokasi pengungsi yang mendirikan tenda di dekat rumah sakit, sekolah PBB, dan ruang-ruang terbuka yang tersisa. Hal sama kini dilakukan di Lebanon Selatan. Di hampir semua permukiman penduduk yang oleh Israel disebut digunakan Hizbullah sebagai basis perlawanan. Ribuan selebaran dijatuhkan di daerah-daerah yang hendak dibumi hanguskan, memaksa ribuan penduduk Lebanon Selatan berpindah ke utara, menjauh dari bahaya. Hari-hari ini, kawasan kuno lembah Baalbek jadi sasaran penghancuran pasukan darat maupun udara Israel. Kesulitan menembus lebih jauh Lebanon Selatan karena perlawanan Hizbullah memaksa Israel menggunakan metode pemusnahan massal itu untuk mensterilkan perbatasan. Bombardemen juga terus diarahkan ke Dayeh, permukiman di kawasan Beirut Selatan yang jadi konsentrasi warga Syiah pendukung Hizbullah. Kantong-kantong kelompok amal Lebanon yang pro-Hizbullah di Nabatia dan Tire juga dihujani bom tanpa henti. Lalu apakah strategi penghancuran massal ini melanggar hukum perang atau hukum internasional terhadap kejahatan kemanusiaan? Amnesty International mencatat menargetkan warga sipil secara sengaja, melakukan serangan yang tidak proporsional dan serangan tanpa pandang bulu yang membunuh atau melukai warga sipil adalah kejahatan perang. Organisasi itu mencatat Israel memiliki rekam jejak yang mengerikan dalam melakukan kejahatan perang tanpa hukuman dalam perang-perang sebelumnya di Gaza. Otoritas Israel menurut mereka telah melanggar hukum humaniter internasional dengan cara menjatuhkan hukuman kolektif kepada penduduk sipil dan merampas hak-hak penduduk sipil atas berbagai hal yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Israel juga menggunakan kelaparan warga sipil sebagai senjata dalam peperangan. Ini semua merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa keempat dan praktek hukum humaniter internasional. Pada bulan Januari 2024, Mahkamah Internasional dan Pengadilan Federal Amerika Serikat mengumumkan
putusan terpisah yang menyimpulkan bahwa Israel mungkin bersalah atas genosida di Gaza. Pada bulan Mei 2024, Jaksa Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag meminta surat perintah penangkapan atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Keduanya dianggap melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka dinilai sengaja membuat kelaparan warga sipil Gaza sebagai metode peperangan mereka. Juga sengaja mengarahkan serangan terhadap target-target dan penduduk sipil dan melakukan pemusnahan dan atau pembunuhan massal. Tapi sebagaimana janji Gedung Putih kepada Israel, Washington secara sistematis pula memberi perlindungan politik dan diplomasi internasional kepada Israel. Berulang kali pemimpin Amerika mengecilkan tuduhan kejahatan perang Israel dan mengabaikan tuduhan genosida yang berlangsung di Gaza. Inilah realitas politik internasional yang menjadikan Israel imun dari jangkauan hukum atau mendapatkan impunitas karena perlindungan kuat Washington. Tribuners, doktrin daya sebagaimana dijalankan Israel saat ini di Gaza maupun di Lebanon adalah bentuk pelanggaran paling nyata atas prinsip-prinsip hukum perang internasional. Pasal 51 Protokol Konvensi Jenewa I melarang pemboman yang memperlakukan semua target-target sipil maupun militer sebagai sasaran tunggal. Konvensi itu mengatur menerapkan prinsip proporsionalitas sangat penting untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur penting dalam situasi konflik bersenjata. Ini tidak dilakukan pemerintah dan militer Israel dalam perangnya di Gaza maupun di Lebanon. Mereka tidak peduli lagi apakah target pengeboman itu ada anak-anak, orang tua, kaum difabel, non-kombatan, ada masjid, gereja, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Semua dihancurkan tanpa pandang bulu. Targetnya satu, menimbulkan ketakutan massal, mereduksi kemampuan perlawanan, dan bahkan jika mungkin melenyapkan kapabilitas musuh selamanya. Apakah taktik ini akan berhasil? Dilihat dari tak padamnya perlawanan Hamas dan Hezbollah setelah melewati tahun-tahun peperangan, Israel tampaknya tetap gagal mencapai tujuan strategisnya. כל מי שהוריד את הראש קוקסינל.